Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, Anda bisa menyadari, bisa juga tidak. Tapi jika Anda perhatikan, ada yang berbeda pada musim kampanye periode kali ini. Jawabannya adalah, jika musim kampanye sebelumnya, para kandidat berkeliling dari satu daerah ke daerah lain menemui warga, tapi pada periode kampanye tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, pasar menjadi tujuan utama kampanye. Saya mencatat, saudara, ada 16 kali calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berkunjung ke pasar sejak masa kampanye yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Saya akan tunjukkan datanya kepada Anda melalui grafis berikut ini. Dari hasil itu kemudian muncullah pernyataan-pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno terkait dengan temuannya di pasar. Ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Jangan ini jadi malah memecah belah kita, tapi meyakini bahwa ada di pasar-pasar lain yang harganya stabil, ada di wilayah lain yang harganya naik dan membebani masyarakat, ditambah dengan biaya listrik yang tinggi, biaya BBM yang tinggi. Tadi yang naik sedikit adalah sayur-sayuran, wortel sama buncis, naik 20%. Tadi Bu Laili di belakang. Jadi kita bagaimana menghadirkan harga-harga yang sambil terjangkau untuk pasar, terutama pasar besar di Kota Malang ini. Ini menjadi pusat perhatian Prabowo Sandi, nanti kerjasama juga sama teman-teman di DPR ya, agar pedagang seperti Pak Saiful sama Bu Laili ini bisa mendapatkan omset yang lebih baik ke depan dan ekonominya lebih baik di Malang sini. Kita akan kuatkan sumber produksinya, jadi pasokannya kita akan kuat. Kalau pasokannya kuat, rantai distribusinya sederhana, terbuka dan berkeadilan, insya Allah harganya akan stabil, terjangkau untuk masyarakat. Saudara, tidak berhenti di sini. Anggota Dewan Pembina Partai Berkarya, Titi Soeharto, yang merupakan saudara kandung dari Tommy Soeharto, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, juga langsung berseloroh saat ia menemukan sejumlah data dari kunjungannya ke pasar. Rp50.000, dapat apa? Dan ternyata, saudara, pergerakan kampanye dari Sandiaga Uno dan juga sejumlah tim dari Prabowo Sandi, termasuk Titi Soeharto, anggota Dewan Pembina Partai Berkarya, mendapat respons langsung dari kandidat 01. Saya mencatat, saudara, sejak akhir Oktober dan bahkan semakin intensif di bulan November, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo rajin menyambangi keluar masuk pasar, seolah ia ingin menjawab apa yang tengah dituduhkan, apa data yang disampaikan oleh tim maupun pasangan kandidat Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi. Saya hanya ingin ngecek di lapangan sama atau tidak. Angka inflasinya di bawah 3,5, lapangannya sama enggak. Jadi setelah kita cek semuanya memang harga stabil. Stabil. Kayak telur justru malah turun tadi dari 30 turun dari 20 sampai 22. Yang lain-lain stabil. Beras tadi kita lihat ada yang 8.000 ada yang berapa? 9.000 ada yang 8.500 ada semuanya. Apa? Tempe harganya tadi 5.000. Bisa dipotong jadi 15. Saudara, politik pasar pada kampanye pemilu periode ini memang suatu hal yang baru.
Tapi ternyata kampanye pada politik pasar tahun ini bukan tanpa alasan. Sejumlah survei menyebutkan harga pangan menjadi faktor utama dan beberapa di antaranya bahkan menempati posisi nomor 1 menjadi kunci dari kemenangan pada kontestasi pemilu presiden pada tahun ini. Ketika petahana bisa mempertahankan harga pangan, maka popularitasnya akan semakin naik dan itu berujung pada elektabilitas atau tingkat keterpilihannya. Sebaliknya, jika ia tidak bisa mempertahankan harga pangan alias inflasi yang terus menaik karena misalnya alasan kenaikan harga bahan bakar minyak, maka popularitasnya yang berujung pada elektabilitasnya akan cenderung turun dan ini akan dimanfaatkan oleh penantang. Apakah harga pangan, inflasi yang boleh dikatakan relatif stabil hingga saat ini bisa bertahan hingga April 2019? Tidak ada yang tahu. Yang jelas jika ada kondisi ekonomi yang kemudian menuntut untuk misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak yang berujung pada inflasi dan harga pangan bisa mempengaruhi dan merupakan celah untuk merebut kemenangan bagi penantang. Jangan ada yang menggoreng-goreng masuk ke pasar, nggak beli apa-apa, keluar ngomong harga mahal, harga mahal, harga mahal. Nggak mungkin orang super kaya. Gak tahu-tahu datang ke pasar. Bukan datang ke sini untuk belanja, karena yang belanja itu kan pasti orang rumah ya Bu ya. Kalau saya datang ke sini belanja itu pencitraan justru. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.